Oke, kawan-kawan semua, ya saya Suhu. Saat ini saya tertarik untuk menyimak satu video yang dibagikan oleh teman kepada saya, karena dia mengetahui saya pernah mengajak orang yang akan bicara ini, ya katanya tim JP77, saya pernah mengajak untuk klarifikasi soal persoalan 2014 yang sering dia klaim sebagai prestasinya yang luar biasa. Ya, dan sekarang ada cuplikan yang menarik. Ya, mari kita dengarkan sama-sama. Jadi sekarang simpel, sekarang saya tantang Anda begini, Entor. Kalau Anda mengatakan saya pembantaian massal tahun 2014, dari 10.000 subscriber saya nggak minta Anda untuk mencari 10%. Saya nggak minta Anda mencari 5%. Satu aja, tunjukin satu aja korbannya. Benar-benar satu, saya nggak minta banyak-banyak. Korbannya benar-benar bisa tunjukin data transaksinya, bahwa dia loss karena saya, dia adalah klien dari Futures Galleria. Satu. Ya. Oke, jadi yang disebutkan master itu ya bukan saya karena saya memang bukan master. Ada yang disebutkan master yang lain. Nah, tetapi ini tantangan terbuka tentang persoalan 2014. Ya, tentu saja ya mungkin sang master itu tidak tahu. Ya, nggak tahu master apaan. Saya juga nggak tahu pura-pura master atau benaran master yang disebutkan itu saya juga nggak paham soal itu. Karena yang disebutkan itu yang saya duga adalah orang yang saya pikirkan orang yang sama. Saya juga ajak dia untuk Zoom, tetapi dia susah sekali mengatur waktu sejak 2021 saya minta. Saya tidak tahu apa persoalannya. Jadi biasanya saya yang saya duga beresiko untuk merugikan orang lain, saya selalu ajak untuk berdiskusi. Misalnya WikiFX ketika memberikan eh, penilaian terhadap broker-broker yang saya tahu benar bahwa itu para pembohong, ya. Ya, misalnya broker yang dipakai DNA Pro, broker yang dipakai oleh ATG. Saya sudah broker yang dipakai oleh Net89. Sejak awal saya sudah warning itu, saya berikan warning, tapi eh, malah dari pihak WikiFX memberikan skor yang bagus untuk itu gitu. Waktu itu saya ajak pihak WikiFX untuk berdiskusi. Demikian juga beberapa yang lain. Ya beberapa yang sudah ditangkap sekarang, itu saya tantang terbuka untuk, ayo kita lejung kalau beneran kalian bukan pembohong. Oke, jadi ke teman ini yang sedang ngomong ini sekarang, yang katanya tim JP77, ya yang saya tantang itu adalah tim JP77. Jadi kalau dia mengaku tim JP77, ya berarti dia, ayo kita live Zoom, terbuka, kita buka data. Benarkah kau tidak bukan pembohong gitu? Demikian juga yang sang master yang disebutkan. Tapi kalau sang master yang disebutkan bukan tentang apakah pembohong atau tidak. Nah, jadi oke, kembali lagi bahwa eh, master yang disebutkan bukanlah saya. Tetapi persoalan yang dibahas adalah tentang 2014. Oleh sebab itu saya menerima tantangannya. Ayo kita live Zoom. Tadi diminta bukti bahwa apakah ada kebohongan di tahun 2014 terkait dengan portfolio dari JP77 sehubungan dengan features Galleria dan segala skenario yang ada di dalam. Saya terima tantangannya, bukan saya yang tantang. Saya terima tantangannya. Jadi ya mohon ditanggapi. Bilang, hanya butuh satu korban, tunjukin transaksinya. Itu benar transaksinya. Jangan nanti Anda cuma pakai cara-cara murahan, kirim buzzer, terus buzzernya bilang saya lost nih 2M. Saya Diulang lagi ya. Jadi ini adalah persoalan 2014 maksudnya. Jadi mungkin si master yang disebutkan itu mempersoalkan 2014. Mungkin si master itu ada tahu sesuatu. Yang seingat saya nih, saya nggak tahu ya kebenarannya. Ya, tapi setahu saya si master itu masih satu tim dengan mereka ketika 2014. Jadi mungkin mereka saling tahu kartunya, saya nggak tahu deh. Itu karena soal si master pun ini kan hanya asumsi apakah orang yang sama yang sedang kita bicarakan. Tapi yang mau eh, saya terima tantangannya adalah tantangan terbuka untuk membuka persoalan 2014.
ya, yang tadi di dalam video ini tentu di sini teman-teman bisa cari ini linknya. Dia sebutkan bahwa oh lihat portofolio tahun 2014 gimana grafiknya. Oke, kita akan buka itu. Nah, itu yang saya terima tantangannya. Ya, ya rekan-rekan tim John JP 77 ya. Ya rekan-rekan, bukan rekan kali ya. Ya, kalau saya dengar beberapa kali dari video dari si JP ini, ya karena dia mengaku si JP 77, ya beberapa kali saya dengar video mereka ini adalah orang-orang yang terbuka, ya, berani bicara terbuka, buka data gitu. Bahkan mereka juga pernah menunjukkan bagaimana broker melakukan kecurangan gitu, bagaimana harga bisa dimainkan, ya segala sesuatu bisa dimainkan mereka pernah tunjukin, ya. Jadi saya harap ya mereka ini tantangannya bukan hanya cuap-cuap ya karena di sini juga mereka ternyata bukan orang yang suka cuap-cuap ya. Ribet kok. Jangan cuma apa Mas Tri? Cuap-cuap. Cuap-cuap. Jangan Cuap-cuap cuma doang. menggiring opini. Nah, ini juga ternyata ya mereka bukan orang yang suka cuap-cuap juga karena mereka tidak suka orang yang cuap-cuap. Oleh sebab itu mudah-mudahan juga mereka di sini bukan cuma cuap-cuap tetapi beneran ya tantangan terbuka gitu. Ya caranya tantangan terbuka sih saya berharap kita live Zoom ya. Kita buka data. Ya apa yang bisa saya tunjukkan eh, dan silakan dibela gitu. Bahwa oh itu tidak benar dan lain sebagainya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini ya memang benaran tidak cuap-cuap. Jangan nanti Gitu loh. jangan nanti Menggiring opini dengan mengatakan orang ya jangan nanti mereka menuduh orang cuap-cuap misalnya entah siapa sih master itu ya tapi jangan menuduh orang lain cuap-cuap gitu. Jangan hanya cuap-cuap tapi ternyata mereka cuap-cuap gitu. Ya, saya pikir tidak akan cuap-cuap ya, akan terjadi nih tantangan terbuka dan akan terjadi live Zoom. Ya, ya nggak mesti pakai Zoom sih. Cara apapun yang bisa kita live bisa menunjukkan bukti-bukti. Kalau pakai Google Meet ya silahkan. Ya, bukan soal tools yang saya bicarakan. Oke, saya rasa begitu. Nah, di sini juga ternyata ya mereka sepertinya orang yang suka kebenaran itu ya. Jangan mudah terprovokasi oleh oknum dan jangan takut untuk mengungkap kebenaran. Oke, kalau di tim JP 77 tidak ada suatu ketakutan untuk kebenaran, ayo dong. Saya sudah menghubungi kalian dengan berbagai cara. Saya sudah telepon orang terdekat si JP 77, orang yang mengaku 77 atau mungkin si Tito kan namanya. Ya, terserah JP77 itu apakah tim atau nama orang ya, terserah apa istilahnya. Yang penting yang kita bahas itu adalah kasus 2014 terkait dengan hmm, ya loss massal. Ya, nantilah kita bahas lebih detailnya. Jadi kita akan bicara fakta gitu. Jadi bukan cuap-cuap dan bukan asumsi, tapi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Eh, Mungkin beberapa teman-teman ya kenal saya dan setiap kali saya Zoom, ya saya selalu membuka data yang awalnya saya selalu dibully, ya bukan selalu, sering dibully, tetapi pada akhirnya ternyata diakui bahwa data itu benar gitu. Dan ya itu bisa dicek ke belakang bagaimana kalau saya melakukan pembukaan data. Jadi kalau misalnya tertarik untuk hal ini, walaupun sebelumnya pernah saya buat Zoom ya terkait dengan ini, tapi saya hanya sekilas belum lengkap detail saya sampaikan. Saya terima tantangan dari tim JP77, tantangan terbuka terkait perkara 2014. Mari kita buktikan. Mari kita ungkap kebenaran. Ya.
Em, ya silahkan nanti dari tim JP77 menunjukkan apa pembelaan-pembelaan, memberikan pembelaan-pembelaan di sana gitu. Oke, saya harap jawabannya nanti jangan, wah yang kami tantang hanya sang master ya, jangan. Saya harap jangan gitu ya, gitu karena tadi kan ada dibilang laler-laler juga kan, ya. Jadi ini biasanya sih si Daniel apalah gitu yang DNA Pro, kemudian dari ATG juga semua sih saya tantang dan juga yang dari Net 89 dulu juga saya tantang. Mereka juga bilang, wah apa sih, ngapain dengar itu? Siapa sih itu gitu? Ya biasanya kalau orang-orang yang mau bersembunyi ya di balik karena ada kebohongan, ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Ya nggak usah dengar lah gitu. Ada orang seperti itu, tapi nggak juga semua gitu, nggak juga semua. Bahwa kalau dibilang nggak usah dengar orang-orang kecil gitu, laler nggak usah dengar, misalnya seperti itu ya, belum tentu juga mereka pembohong, tetapi pengalaman saya ya begitu. Gitu. Nah, jadi fokusnya adalah tentang fakta di kasus JP77 tahun 2014 terkait dengan loss massal. Mari kita buka. Mari kita bicara terbuka. Oke, terima kasih. Beberapa kali saya chat ini ya. Saya chat juga CS-nya. Saya chat juga di apa ini di komen di apa ini di YouTube, tetapi selalu komen saya nggak kelihatan gitu. Komen saya jadi kelihatan. Saya nggak tahu bagaimana caranya mereka. Memang sengaja difilter atau gimana. Jadi saya nggak bisa komen di situ. Paling ya hmm, kayaknya disortir kah atau difilter kah atau di hanya komen-komen tertentu kah di approve nggak tahu. Karena kadang komen saya ya kalau bukan tentang persoalan yang dulu, komen saya bisa masuk gitu. Ya misalnya cuman ketawa kayaknya masuk gitu. Tetapi kalau sudah saya bicara soal itu nggak pernah masuk deh komen saya di eh, YouTube mereka. Ya tadi sudah saya buktikan. Oke, sekalian di sini saya buktikan deh ya. Saya. Oke, ini saya sudah ketikkan di sini. Saya terima tantanganmu. Tentukan waktunya. Silakan tanggapi ya. Saya sudah hubungi kalian dengan berbagai cara dan selama ini kalian selalu menghindar ya, dan benar memang selalu menghindar gitu. Kalau misalnya dibilang subscribernya berapa sih, emang saya juga nggak peduli soal ini. Soalnya bukan saya seperti orang YouTuber yang mau hidup dari YouTube gitu. Jadi bukan soal subscriber, tapi saya janjikan kalau misalnya yang dilihat adalah jumlah orang, saya bersedia keluarkan dana untuk mengiklankan pertemuan itu. Jadi kalau misalnya oke, live Zoom tetapi dengan syarat harus ada apa namanya yang tahu itu berapa ribu orang, 10.000 orang, 50.000 orang misalnya, ya saya bisa. Ya, saya bisa. Mungkin kasih waktu barangkali sebulan barangkali. Jadi sebelum kita live Zoom sudah sebulan sebelumnya kita sudah beritahu gitu. Oh, nanti akan ada live Zoom sebulan dan saya bayar iklan. Begitu. Ya, jadi kalau dibilang soal jumlah orang sehingga mereka ya kecil lah siapa sih itu gitu. Oke, kalau itu yang menjadi persoalan. Jadi makanya saya bilang menghindar. Itu menurut saya karena saya bahkan telepon dengan berbagai cara. Jadi mereka selalu tidak mau. Ya awalnya sih dibilang soal jumlah ya. Ya masih ada bukti screenshotnya pembicara saya. Awalnya dibicara soal jumlah, tetapi ketika saya berikan bahwa saya berani mengeluarkan dana, mau mengeluarkan dana dan saya akan iklankan, akhirnya dia bilang tidak tertarik. Tidak tertarik, alasan apa? Ya pokoknya tidak tertarik aja. Oke. Jadi alasan pertamanya jadi nggak benar dong gitu. Jadi di sini karena tadi dibahas soal tantangan terbuka, maka ya saya ajak mari kita bahas loss massal 2014.
yang dibuat oleh yang mengaku trader hebat bernama JP77. Jadi loss massal itu ya diakibatkan oleh si JP77 yang mengaku JP77 waktu itu gitu. Nah, ya itu yang mau kita bahas di itu ya di Zoom itu, di pertemuan itu. Kan terbuka kan, jadi semua orang bisa masuk ya. Nah, saya tunggu tanggapannya ya. Ya, saya tunggu tanggapan dari tim JP77. Nah, by the way, jika si master yang di pikiran kita sama, saya juga sudah lama ajak dia untuk live Zoom. Dia sudah bilang oke, tapi entah kenapa selalu menunda waktu. Ya, akhirnya nggak saya follow up lagi karena setidaknya 5 atau 6 kali saya follow up ke dia dan juga ke dia mungkin 2 kali saya follow up, tapi ke staffnya beberapa kali. Sering lah. Nah, jadi saya tidak tahu mengapa. Nah, jadi saya bukan dari tim dia lah ya. Saya juga ajak dia untuk ke live Zoom. Jadi silahkan tanggapi ya tim JP. Atur waktunya, jadi kita tunggu. Kasih jeda waktu yang cukup lama. Sebulan boleh, 3 bulan boleh. Nggak apa-apa, lama juga nggak apa-apa. Kalian persiapkan tim kalian, mungkin ajak dari mana-mana gitu untuk mendiskusikan tentang loss massal 2014. Kalau saya sih kapan saja siap. Tapi supaya lebih banyak orang tahu, supaya lebih terbuka, saya harap minimal 1 bulan dikasih pengumumannya sebelum pertemuan di live Zoom. Oke, begitu. Ini saya post coba. Mudah-mudahan ini masuk ya. Oke, ini. Saya udah copy tadi. Oke. Ternyata komen saya masuk. Oke, bagus. Ya. Jadi ini buktiin dong Om. Kita mau lihat siapa korbannya yang bakalan diganti Pak Tito 10 kali lipat. Masukin konten. Oke, dari tim TF mungkin bisa menanggapi postingan ini dan memfasilitasi jangan dihapus atau diblokir. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi kita tunggu saja tanggapan dari tim John Paul 77. Oke. Saya harap ada kabar baik. Terima kasih. Mohon ya teman-teman yang membaca, yang mendengar ini, yang menonton ini, mohon supaya bisa mendukung adanya live Zoom antara saya dan juga tim JP77. Saya yang barangkali lebih kecil dari Lalar, boleh bertemu dengan John 77 yang super hebat, yang namanya ada di MQL 5. Ya, supaya kita buktikan kebohongan dari si Lalar itu. Oke, sampai ketemu JP77.